Oke, halo teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dimanapun kalian berada. Selamat datang di kanal YouTube ini, kanal YouTube-nya Cesar. Jadi ya teman-teman, aku tuh kemarin upload video YouTube aku pertama di YouTube. Jadi itu tuh membahas tentang 5 makhluk yang bukan manusia, judulnya. Nih aku simpan ya di bawah nih di description box. Oke, di description box. Aku udah simpan di sana linknya. Jadi di video itu tuh aku ngebahas tentang 5 makhluk yang bukan manusia, tapi yang kakinya 4. Aku tuh sebenarnya nggak sangka kalau akan ada banyak netizen yang komen dan meminta untuk dibuatkan part 2-nya. Jadi bang katanya bikin dong ke part 2-nya yang ini, yang apa, 5 makhluk yang bukan manusia. Aku tuh sebenarnya nggak nyangka, aku tuh soalnya yang nggak nyangka banget gitu bakal punya banyak sekali fans dan subscriber dan followers di dunia maya. Aku sangat-sangat tertegun olehnya. Jadi aku itu berusaha untuk merealisasikan apa yang mereka minta gitu. Jadi di video kali ini saya akan membuat video tentang 5 makhluk yang bukan manusia, tapi bedanya kalau yang kemarin itu di part 1 itu adalah kaki 4, sekarang kakinya 2 teman-teman. Ya, sekarang kakinya 2. Tapi sebelum itu saksikan dulu nih intro ini. Oke, 1 2 3. Ini intronya. Udah kan nonton intronya? Nah, keren kan? Gimana, keren dong, pasti keren. Kalau nggak keren nggak ukas. Oke, kita mulai aja nih. Ini dia 5 makhluk yang bukan manusia berkaki 2. Ini dia 1 2 3 mulai. Oke, yang pertama kita punya makhluk berkaki 2 yang bukan manusia, itu namanya ayam. Oke, ayam. Ayam itu seperti yang kita tahu, ayam adalah seekor unggas. Seekor kalau sendirian, kalau banyak kan nggak seekor. Oke, jadi ayam adalah hewan yang jenisnya unggas, memiliki sayap dan kakinya 2 teman-teman. Kakinya biasa kita sebut yaitu ceker. Suka ada di seblak atau di masakan Indonesia lainnya. Oke. Di Indonesia ayam sangatlah banyak. Karena ayam adalah makanan kesukaan kita semua, seperti ayam goreng pakai tepung ataupun enggak pakai tepung. Kita suka memakannya ya. Atau saya saja ya, nggak apa-apa lah ya. Ayam adalah unggas pertama yang diteliti struktur DNA-nya oleh para ilmuwan. Jadi ayam adalah unggas pertama yang diteliti struktur DNA-nya, susunan DNA-nya. Dan ternyata setelah hasil penelitian itu, ayam memiliki DNA yang sangat mirip dengan T-Rex teman-teman. Jadi ayam itu meskipun kita anggap kecil ya sekarang ya, kita anggap cetek, meskipun ada yang nyeren beberapa yang ngudag gitu. Tapi yang kita lihat ayam itu adalah hewan yang biasa gitu, yang kecil, tapi ternyata nenek moyangnya teman-teman, itu adalah seekor T-Rex. Kan mantap. Itu adalah ayam. Jadi jangan pernah mengukur buku dari sampulnya aja teman-teman. Oke, itu adalah ayam ya. Itu adalah ayam teman-teman. Lanjut. Sekarang adalah yang kedua. Makhluk yang bukan manusia berkaki 2 yang kedua adalah kanguru teman-teman.
Oke, kanguru. Kanguru adalah hewan mamalia yang memiliki kantung di perutnya, teman-teman. Biasanya kantungnya bisa dipakai buat belanja ke pasar, ke mana-mana, bisa nyimpan uang gitu. Gak lucu ya? Ya udahlah, lanjut ya. Jadi kantungnya itu biasa dipakai oleh ibunya, yang punyanya, untuk menyimpan anak kanggurunya, teman-teman. Jadi anaknya bandel sakuin gitu, teman-teman. Gak lucu lagi ya? Ya udah, nggak apa-apa. Jadi kanguru itu, teman-teman, nama yang berasal dari bahasa suku asli Australia, yaitu aborigin, teman-teman. Jadi sejarahnya, rumornya adalah saat Amerika dan Eropa masih menjelajahi lautan, mereka tibalah di Australia, teman-teman. Setelah datang di Australia, mereka bertemu dengan masyarakat suku aborigin. Terus pelaut Amerika dan Eropa itu melihat seekor hewan. Loh, kok nggak ada nih di Amerika dan di Eropa? Mereka pun nanya, mungkin dalam bahasa Inggrisnya seperti ini. What is the name of the animal? Nanya ke suku aborigin. Terus suku aborigin bingung. Gangaro. Oh, kanguru. Namanya Gangaro. Jadi, teman-teman, saat orang Amerika dan orang Eropa itu menanyakan apa nama hewan itu ke masyarakat aborigin, karena orang aborigin nggak ngerti ya, belum ada kampung Inggris dulu di Australia, nggak ngerti apa yang dikatain oleh orang Amerika dan orang Eropa gitu. What is the name of the animal? Kata orang Amerika. Terus kata orang kanguru, kata orang Australia asli, orang aborigin, Gangaro gitu, nggak ngerti. Mereka nggak ada beasiswa kampung Inggris, menjadi tenaga pendidikan bahasa Inggris belum ada dulu, itu masih belum ada gitu ya. Tapi saat si suku aborigin menjawab Gangaro, terus orang Amerika dan orang Eropa ini berpikir bahwa nama hewan itu adalah Gangaro, teman-teman. Gangaro. Tapi ternyata Gangaro itu, arti sebenarnya dari kata Gangaro itu adalah saya tidak mengerti. Nah, jadi saat si orang Amerika itu bertanya pada orang aborigin, what is the name of the animal? Gangaro, saya tidak mengerti gitu. Jadi bukan Gangaro nama hewan, bukan, tapi Gangaro saya tidak mengerti gitu, teman-teman. Karena orang Amerika dan orang Eropanya asal terima aja, jadi sampai sekarang nama Gangaro, nama kanguru itu dijadikan nama hewan, teman-teman. Padahal sampai sekarang kita nggak tahu nama kanguru asli itu siapa namanya. Ya, paradox. Oke, next, itu adalah kanguru. Itu adalah hewan yang kedua. Nah, sekarang adalah yang ketiga. Makhluk yang bukan manusia yang berkaki dua pada urutan ketiga adalah katak, teman-teman. Katak nih, saya bentar baca dulu ya. Katak. Seperti yang kita tahu, katak adalah hewan amfibi yang kebanyakan hidup di daerah tropis yang memiliki suhu atau hawa yang panas. Kalau misalnya mereka dikasih di hawa yang dingin seperti pegunungan, terus Antartika, mereka nggak akan hidup. Kenapa? Karena yang saya tahu, karena faktanya katak adalah hewan yang berdarah dingin, teman-teman. Jadi mereka membutuhkan cuaca yang hangat untuk menghangatkan tubuhnya, teman-teman. Makanya kalau misalnya kalian ketemu katak terus mau mengusirnya, jangan pakai api, teman-teman. Kalau kalian pakai api, kalian bukan mengusirnya tapi mengundangnya, teman-teman. Karena hewan katak itu adalah hewan yang berdarah dingin.
Oke. Seperti itu. Jadi katak itu banyak di iklim tropis seperti Indonesia, teman-teman. Kalau misalnya mereka dibawa nih ke mana itu teh namanya? Ke Amerika gitu yang ada suhu dinginnya, nggak akan bertahan mereka, teman-teman. Nggak kuatan tiris. Jadi katak itu hidup di daerah yang tropis seperti Indonesia, terus Amerika yang itu tuh yang Brazil tropis ya. Pokoknya yang itu yang Amazon, teman-teman, yang kayak gitu, yang hidupnya tuh di rawa-rawa gitu. Terus yang saya tahu juga, teman-teman, ada beberapa katak yang dikategorikan sebagai psychedelic frog atau katak psikedelik. Kalau kalian yang belum tahu psychedelic adalah, nggak tahu sih saya juga, tapi yang saya tahu kayak apa ya, yang bisa kita tuh membuat mengawang-awang gitu. Kayak magic mushroom itu adalah psychedelic things, psychedelic stuff gitu. Kayak magic mushroom. Jadi kalau misalnya dimakan akan menimbulkan rasa yang mengawang-awang seperti ke udara dan ke semuanya, ke manapun itu ya. Terus ya, jadi psychedelic frog itu kalau misalnya ada, kan suka ada yang ngeluarin racun tuh, si racunnya misalnya dikasihin ke tubuh manusia, nanti akan memberikan efek yang mengawang-awang. Tapi jangan asal, teman-teman, jangan asal kalian nemuin bancet di harapan imah kamu terus sama kamu diperas racunnya sama kamu diminum, gak kayak gitu, nanti kamu maut. Nanti fly-nya teh kelebihan gitu, kamu udah fly gak balik lagi gitu. Jadi harus ada penelitian dan harus ada pendidikannya dulu, teman-teman. Kalau misalnya mau flying high jangan asal-asalan, teman-teman ya. Harus tertata rapi gitu biar nggak ada efek yang terlalu keras gitu ya. Kita harus pintar-pintar gitu. Oke. Itu adalah katak. Itu adalah yang ketiga. Nah, sekarang lanjut ke nomor 4. Jadi yang keempat, makhluk yang bukan manusia pada urutan keempat adalah kelelawar, teman-teman. Oke? Kelelawar. Jadi pengertiannya kelelawar. Jadi teman-teman, pada pengertiannya kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang dapat terbang, teman-teman. Jadi mamalia yang bisa terbang cuma ada kelelawar. Kita nggak pernah lihat sapi terbang. Oke? Kelihatan apa? Kelihatan bohongnya, teman-teman. Oke. Terus kelelawar. Jadi kelelawar itu ya udah, kelelawar. Sip, itu adalah yang ke-4, teman-teman. Nah, sekarang lanjut nih yang kelima. Jadi makhluk yang bukan manusia yang berkaki 2 pada urutan kelima adalah burung, teman-teman. Burung. Siapa sih yang nggak punya burung? Banyak kan ya, banyak ya. Burung adalah binatang bertulang belakang yang memiliki bulu dan sayap. Bulu ya, bukan rambut tapi bulu. Seperti yang kita pelajari pada masa SMA di pelajaran biologi pada guru yaitu Bapak Dede. Jadi bulu dan rambut itu berbeda, teman-teman. Kalau yang tumbuh di manusia itu bukan bulu tapi rambut, teman-teman. Rambut halus yang ada di kaki, yang ada di area kemaluan, yang ada di ketiak, yang ada di wajah. Itu namanya, yang ada di sini itu bukan bulu, teman-teman, tapi rambut. Kalau misalnya di burung yang ada di unggas yang memiliki tulang, itu namanya, maksudnya di sehelai bulunya itu memiliki tulang, itu baru namanya bulu, teman-teman. Seperti bulu ayam, bulu bebek, bulu angsa, bulu burung, dan lain-lain. Terus fosil tertua burung ditemukan di Jerman, teman-teman. Fosil pertama burung ditemukan di Jerman. Namanya Archaeopteryx. Namanya Archaeopteryx, teman-teman.
Jadi burung tertua yang pernah fosil burung tertua yang pernah ditemukan di dunia itu adanya di Jerman, teman-teman. Namanya Archaeopteryx. Itu burung, teman-teman. Di Indonesia sendiri burung diperlakukan berbagai macam hal, teman-teman. Ada yang dimasak seperti burung puyuh dengan telurnya dibakakak. Ada juga yang dijadiin aduan, teman-teman. Ada juga yang dikelepek, yang dibalapin gitu, ditrek-trekin. Indonesia adalah negara yang kreatif dan wow sekali. Jadi itu dia. Apa namanya, 5 makhluk yang bukan manusia berkaki 2, versi UKAS. Jadi mungkin dari gue segitu aja, nggak bisa lama-lama nih gue. Ya udah segitu aja ya, teman-teman. Kalau lo suka sama channel ini ya udah bagus. Kalau lo nggak suka ya udah bagus juga. Jadi biar ada oposisi, apa tuh oposisi? Gak tahu saya juga. Jadi biar ada keseimbangan ya. Kalau kalian suka bagus, kalau nggak suka nggak apa-apa, bagus juga. Jadi ya udah, terima kasih ya teman-teman kalau misalnya kalian udah nonton di channel ini. Terima kasih, meskipun ya bercanda-bercanda, gak serius, malahan mungkin kalian gak tahu apa yang saya omongin. Tapi ya semoga aja ada ilmu yang kecantol di diri kalian yang malas-malas Google, yang malas-malas baca. Biarkan saya yang baca terus saya sampaikan sama kalian. Oke? Oke, siap. Dadah. See you tomorrow and what's up, man? Yeah. Okay. Dadah. Bye bye.